Eagle Kids, kakak senang sekali bertemu dengan kalian semua di ibadah Eagle Kids online dari Sabang sampai Merauke. Apa kabarnya kalian semua? Apa? Kabarnya luar biasa? Tentu saja, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari semua kita bersama-sama berdoa. Duduk yang baik dimanapun kalian berada. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh ibadah Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang selalu mengasihi kami Tuhan. Sekarang kami ingin mulai ibadah kami. Beracaralah dalam ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Yogi. Oh iya, Kak, kenapa? Aku punya games yang seru. Mau tunjukin games yang sangat seru. Games apa tuh Kak Val? Nah, games apa? Adik-adik di rumah mau ikutan games bareng kakak-kakak nggak? Kalau mau semua coba angkat tangannya. Jadi hari ini kita mau main jumping up and down. Yeah, jumping up and down. Yes. Gimana tuh Kak cara mainnya? Cara mainnya nanti kakak akan nyanyikan lagu jumping up and down. Lalu ada set Hosana, Hosana. Kalian harus tidak boleh mengikuti gerakan kakak-kakak yang ada di sini. Jadi gerakan pertama coba ya ikutin ya. Gerakan pertama seperti ini Kak. Gerakan kedua seperti ini. Oke, awas jatuh. Gerakan ketiga seperti ini. Lagi ya. Gerakan pertama seperti apa Kak? Ini. Gerakan kedua. Gerakan ketiga. Oke, semuanya sudah hafal ya adik-adik di rumah? Pasti sudah hafal. Nah, abis ini kita akan mulai ya, coba ya. Kita akan mulai, adik-adik di rumah nggak boleh sama dengan gerakan kakak. Ketika kakak say Hosana, Hosana, kalian harus berbeda gerakannya. Oke, coba gerakan pertama apa Kak Yogi? Maksudnya kita yang bergerak. Kitanya, oke. Supaya nggak sama. Oke, siap. Oke, yuk kita mulai. Semuanya bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down. Say Hosana, Hosana. Ayo. Siapa yang gerakannya sama dengan kita? Wah, kalau sama nggak apa-apa. Ayo kita coba lagi ya. Oke. Kalau berbeda good job. Lagi coba. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down. Say Hosana, Hosana. Kita nggak sama Kak Val. Lupa kasih tahu. Oh iya Kak Val. Gak apa-apa, tadi hanya pemanasan. Iya. Nah, ini permainan yang sesungguhnya. Betul banget. Jadi siap-siap. Oke, selanjutnya kita mau gerakan yang mana? Kita diskusi dulu ya. Mau yang mana? Yang ini Kak. Oke. Jangan sama-sama kayak kakak ya gerakannya. Sudah dipikirkan gerakannya mau kayak gimana? Sudah? Oke. Sudah. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down. Say Hosana, Hosana. Ayo, siapa yang sama kayak kakak? Siapa? Oke, nggak apa-apa kalau sama. Kita coba lagi ya. Lagi ya. 1, 2, 3, go! Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down. Say Hosana, Hosana. Ya, gimana adik-adik di rumah? Sama atau berbeda? Sepertinya hebat-hebat semua ya Kak Val ya. Wah, hebat-hebat banget. Sekali lagi Kak Val. Sekali lagi, oke. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down. Say Hosana, Hosana. Yeay! Kalian semua hebat-hebat banget adik-adik. Betul banget Kak Val. Tunggu
dulu, jangan duduk dulu. Karena apa Kak Val? Karena kita sebentar lagi akan memuji Tuhan. Yes, semuanya berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Kasih Yesus panjang, dalam, dan lebar. Mari sama-sama nyanyikan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia. Semuanya menyelam. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Bisa ikuti gerakan ini? Semuanya coba sama-sama ya. Yeay! One more time, can you do it better? Sekali lagi. Nice. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, tiada seperti kau. Tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Wow, 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 sekali lagi. Yesus Tuhanku. Kids, are you ready to dance together? Yes. Follow our move, okay? Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book.
Adik-adik, aku punya sesuatu loh. Aku punya ini. Aku punya coklat. Shh. Tapi jangan bilang-bilang ya. Karena mama gak ngizinin aku untuk makan coklat. Shh. Wah. Yogi, kamu gak boleh makan coklat loh, nanti batuk. Iya mah, nggak makan coklat kok. Kok tenggorokan aku sakit ya? Tuh kan Yogi, Mama, kan tadi mama udah bilang gak boleh makan coklat. Lihat tuh, gak dengerin mama, gak taat, sekarang kamu jadi batuk. iya nih mah. Maaf ya mah. Oke, lain kali jangan diulangi ya. Oke. Nah, adik-adik, kita diberikan Tuhan telinga untuk mendengar. Mendengarkan apa? Teguran, didikan, dan juga nasihat. Dan Tuhan Yesus juga memberikan kita hati loh untuk mau diajar supaya jalan kita benar dan kita tidak melakukan kesalahan yang bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. So, semua Eagle Kids bangkit berdiri. Ikutin kakak sama-sama ya. Katakan, I have ears to listen and heart to teach. Kakak percaya suara kalian pasti bisa lebih kenceng. Katakan sekali lagi ya. Katakan, I have ears to listen and heart to teach. Good job! We love you, Jesus. I love to praise your name. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. I love to seek your face. I love to seek your face. I love to seek your face, Jesus. I love to love you, Lord. With all my heart I worship you. With all my soul I worship you.
sing this very simple worship. Hallelujah. Halo Super Trooper, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tanganmu dimanapun kalian berada, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mencintai firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami hari ini Tuhan, bukan saja untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, tapi kami mau juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kakak mulai, kakak mau tanya nih ke kalian semua, anggota tubuh mana saja dari ujung kepala sampai ujung kaki yang jumlahnya ada 2? Ayo, kira-kira apa? Tangan, betul. Lalu kaki, betul sekali. Lalu hidung, tidak. Hidung hanya 1, lubangnya ada 2. Terus apa lagi? Mata, betul. Yang terakhir apa? Ayo, apa? Telinga. Katakan sekali lagi, telinga. Kenapa ya, Kak? Kok Tuhan memberikan kita 2 telinga, tapi 1 mulut? Kalian semua pasti punya 1 mulut kan, bukan 2 mulut. Kenapa ya? Ini loh, kenapa Tuhan memberikan 2 telinga? Karena Tuhan mau kita belajar untuk lebih sering untuk mendengar daripada berkata-kata. Sekarang ambil Alkitabmu, kita bersama-sama buka di Yakobus 1 ayat 19. Di Yakobus 1 ayat 19. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Firman Tuhan katakan supaya kita cepat untuk betul mendengar daripada cepat untuk berkata-kata atau marah-marah. Jangan seperti tokoh Alkitab yang akan kakak ceritakan sebentar lagi. Tokoh Alkitab ini adalah seorang raja. Raja ini mendapatkan kekuasaan dan jabatannya karena Tuhan. Tapi raja ini tidak mau mendengar apa kata Tuhan. Dan raja ini mempunyai hati yang keras, sehingga tidak mau ditegur. Siapakah dia? Yes, Raja Saul. Begini ceritanya. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 23. Tuhan berfirman kepada Raja Saul melalui Nabi Samuel. Saul adalah Raja Israel pertama yang dipilih oleh Tuhan.
Tuhan menyuruh Saul untuk pergi berperang melawan orang Amalek, karena orang-orang Amalek adalah orang-orang yang jahat. Pada waktu bangsa Israel pergi dari Mesir dan akan memasuki tanah perjanjian, orang Amalek menghalang-halangi orang Israel. Tuhan menyuruh Saul untuk mengalahkan dan menumpas orang Amalek. Semuanya harus ditumpas dan Saul tidak boleh menyisakan apapun, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan semua binatang ternak harus dimusnahkan, karena Tuhan tidak berkenan kepada orang Amalek. Kemudian Saul dan segenap rakyat Israel berperang melawan orang Amalek. Tuhan memberikan kemenangan bagi orang Israel, tetapi Saul dan rakyatnya menyelamatkan Agag, raja orang Amalek, serta kambing domba dan lembu yang terbaik. Mereka tidak taat kepada Tuhan dan tidak mau menumpas semuanya itu. Tuhan menjadi sangat sedih karena Saul dan rakyatnya tidak melakukan yang Tuhan perintahkan. Tuhan menyesal telah menjadikan Saul menjadi raja, sebab Saul tidak melaksanakan firman-Nya. Tuhan menceritakan semuanya ini kepada Samuel, dan Samuel juga ikut sedih. Samuel bangun pagi keesokan harinya untuk bertemu dengan Saul, tetapi Saul telah pergi. Ketika Samuel sampai kepada Saul, Samuel menegur Saul, mengapa Saul tidak menumpas semua hewan ternak seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Saul beralasan bahwa hewan-hewan tersebut akan dijadikan sebagai korban bakaran. Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada Saul, bahwa Tuhan menjadi sedih karena Saul tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan. Saul tidak mendengarkan Tuhan dan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saul kembali beralasan bahwa dia mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti jalan yang disuruh Tuhan. Ia hanya menyelamatkan hewan ternak yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Samuel menjawab Saul, "Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan." Karena Saul telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan menolak Saul menjadi raja. Menyedihkan sekali bukan cerita tentang Raja Saul? Mungkin dia terlihat melakukan kesalahan yang kecil atau sepele. Tapi bagi Tuhan, Raja Saul melakukan kesalahan yang besar. Karena hal tersebut, Raja Saul tidak diperbolehkan lagi atau tidak dipercaya lagi untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Bangsa yang dipilih Tuhan. Bukankah kita seringkali seperti Raja Saul? Kita tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan. Kita lebih sering melakukan apa yang kita suka. Kita lebih sering melakukan apa yang menurut kita benar. Kita lakukan semau kita. Ingat loh, hati-hati, itu berbahaya. Coba bilang ke kiri kanan kalian, dimanapun kalian berada, bilang, hati-hati, itu berbahaya. Kakak kasih beberapa contoh nih buat kalian. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan janjikan. Tapi sudah berapa kali kita membantah papa dan mama? Atau kita nggak taat sama papa mama? Sudah berapa kali atau seberapa sering kita marah-marah sama papa mama? Kita ngambek sama papa mama. Padahal firman Tuhan katakan supaya kita taat loh. Supaya kita menghormati papa dan mama kita loh. Apakah itu salah satu contoh mendengarkan firman Tuhan? Tentu saja tidak. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita manusia. Tapi seberapa sering kita menyakiti teman kita? Kita pukul teman kita marah-marahin teman-teman kita bully teman kita atau kita ejek. Karena teman kita mungkin tidak mau memberikan apa yang kita mau. Misalnya mainan atau makanan yang kamu suka dan lain-lain. Apakah itu mendengarkan apa kata Tuhan? Tentu saja tidak. Atau siapa yang ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Kalian semua ingat? Yes, minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang cara melayani sesama kita manusia. Sudah dipraktekkan belum?
Apakah kalian sudah melayani teman-teman kalian atau papa mama kalian? Jika sudah, berarti kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kalau belum, kalau kalian masih egois, masih cuek, tidak mau melayani teman-teman kalian atau papa mama kalian, berarti kalian belum mendengarkan firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Ingat, ketaatan dimulai dari telinga yang mau mendengar. Sekali lagi, ketaatan itu dimulai dari telinga yang mau untuk mendengar, lalu turun ke hati yang mau untuk taat. Jadi, mulai sekarang siapkan telinga kalian untuk mendengar. Lalu firman itu akan turun ke hati kalian sehingga kalian bisa untuk taat. Kakak akan ajarkan bagaimana supaya telinganya mau untuk mendengar dan mempunyai hati yang taat. Ada 3 poin, kalian boleh catat. Yang pertama, tahu bahwa perkataan Tuhan itu benar. Yang pertama, tahu perkataan Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu selalu benar. Karena kita tahu firman Tuhan itu benar, seharusnya kita menaati firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu untuk kebaikan kita semua. Tidak ada firman Tuhan yang salah. Firman Tuhan itu selalu benar dan selalu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Yang kedua, jangan menunda, segera lakukan. Yang kedua, jangan menunda, segera lakukan. Ketika kalian mendengarkan firman Tuhan pada saat ini atau saat baca Alkitab, segeralah lakukan. Misalnya tadi kakak kasih contoh, hormatilah ayah dan ibumu. Kalian tahu itu perkataan firman Tuhan, segeralah taatilah, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan tunda-tunda, besok aja deh kak, atau 2 hari lagi deh kak, aku masih marah sama papa mamaku. Nanti aja deh. Kalau kalian tunda-tunda, kalian nanti bisa lupa. Atau kalian lama-lama jadi malas, kalian tidak akan melakukannya. Makanya jangan tunda, tapi segera lakukan. Selanjutnya, yang ketiga, lakukan apa yang Tuhan katakan dengan sukacita. Sekali lagi, lakukan apa yang Tuhan katakan dengan sukacita. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, jangan dengan terpaksa. Karena disuruh Kak Yogi, atau disuruh papa mama, atau disuruh kakak-kakak Eagle Kids. Tapi lakukan firman Tuhan dengan sukacita. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mau melakukan firman Tuhan. Jadi tidak boleh ya melakukan firman Tuhannya sambil bersungut-sungut atau marah-marah atau sambil ngambek. Misalnya nih kayak tadi contohnya, harus mau berbagi sama teman-teman kalian. Ketika kalian mau berbagi sama teman-teman kalian, jangan kalian mengeluh. Ini kan punya aku. Ini makanan kesukaan aku gak mau bagi. Tapi gara-gara disuruh papa mama, aku mau share deh. Jangan lakukan hal tersebut. Tapi lakukan kalau kalian tahu kalian harus sharing makanan. Ya sharinglah, berbagilah dengan sukacita. Ini makanan aku berikan kepada kamu. Siapa di sini yang mau mempunyai telinga untuk mendengar dan hati yang taat? Angkat tangannya dimanapun kalian berada. Yes! Kakak yakin dan percaya anak-anak Super Trooper yang lagi mendengarkan firman Tuhan hari ini akan menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Sekarang tutup Alkitabmu, lipat tanganmu, dan tutup matamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau menjadi anak yang mendengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan jika akhir-akhir ini kami tidak pernah mendengarkan maunya Engkau ya Tuhan Yesus. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami janji kami mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang mau diajar, berikan kami hati yang mau ditegur ya Tuhan Yesus. Karena kami adalah anak-anak yang mencintai Engkau Tuhan Yesus. Super Trooper, angkat kedua tanganmu dimanapun kalian berada.
Tuhan Yesus, kami melepaskan berkat-berkat yang terbaik untuk setiap anak-anak Tuhan, memberkati papa mama kami, memberkati saudara-saudara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa biar kasih Tuhan Yesus menyertai kami semua Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat yang terbaik dari Engkau. Haleluya. Amin. Hai Eagle Kids, kembali lagi di Activity Time bersama Kak If. Dan hari ini karena kita belajar tentang telinga yang mau mendengar, kita juga mau buat activity tentang telinga yang mau mendengar. Kalian siap? Kakak mau kasih tahu apa yang kalian perlukan untuk membuat activity ini ya. Check it out. Yang pertama, kalian butuh kertas HVS sebanyak 1 lembar. Terus kalian juga butuh gunting. Kalian butuh spidol, warna apa aja boleh. Terus kalian butuh double tape. Setelah itu, kalian butuh pattern telinga seperti ini. Nah, kalian bisa minta bantuan papa dan mama kalian untuk mencari pattern telinga seperti ini di internet dan di print keluar untuk kita membuat activity. Nah, sekarang kalian sudah siap untuk membuat activity bareng? Yuk, kakak kasih tahu step pertama. Nah, step pertama, ambil kertas HVS kalian dan kita akan lipat menjadi 4 bagian. Cara melipatnya adalah seperti ini, dilipat menjadi 2, yang rapi ya. Kemudian dilipat menjadi 2 bagian lagi. Seperti ini, dan dia akan menjadi 4 bagian. Nah, setelah selesai melipat, jangan lupa digunting. Dan ketika kalian sudah mengguntingnya akan menjadi seperti ini. Kita butuh 2 kertas seperti ini ya. Setelah sudah selesai, kita boleh menggunting pattern telinga yang ada dulu. Hati-hati dalam menggunakan gunting, oke? Kalau kalian belum bisa menggunting sendiri, boleh minta bantuan papa dan mama kalian untuk mengguntingnya. Kakak akan mulai menggunting. Waktu kalian menggunting, pastikan kalian mengguntingnya mengikuti garis dan pelan-pelan saja. Gak usah buru-buru, kan kita buat activity supaya fun. Jadi pelan-pelan saja ya, ikutin garisnya. Oh, kalau kalian buat activity ini, setelah selesai nanti kalian bisa kasih tahu teman-teman kalian loh, kalau activity ini sangat mudah dibuat. Kakak sudah hampir selesai menggunting 1 bagian yang sebelah kiri. Dan selesai yang sebelah kiri. Sekarang kakak akan menggunting yang sebelah kanan. Pastikan kalian mengguntingnya mengikuti garis ya. Sebentar lagi, Kak akan selesai. Oke. Sudah. Yang kanan maupun yang kiri. Nah, sampahnya nanti boleh dibuang ke tempat sampah. Kakak taruh di sini dulu ya. Next, yang kalian lakukan dan kalian perlukan adalah double tape. Kalian boleh gunting double tape secukupnya. Seperti ini. Dan tempelkan di bagian persegi panjang yang ada di telinga. Di sini. Lakukan hal yang sama di telinga satu lagi. Nah, ketika sudah selesai, kalian boleh ambil 2 kertas yang kalian sudah gunting dan kita juga akan tempelkan. Seperti ini cara menempelkannya. Gunting juga double tape secukupnya. Tempelkan di bagian ujung kertas seperti ini.
Setelah selesai kalian boleh buka double tape-nya. Dan ambil kertas satu lagi, ditempelkan bersama. Sudah. Nah, kertas yang sudah menyatu ini, nanti di sini kita akan tempelkan telinga yang sudah kita tempelkan double tape. Coba lihat bagaimana cara menempelkannya ya. Kita lipat dulu sesuai dengan garis putus-putus yang ada di sini. Dilipat. Dibuka bagian double tape-nya. Dan ditempelkan di pertengahan kertas yang sebelah kiri dulu. Kakak tempel di meja, oke. Seperti ini. Lakukan hal yang sama di sisi sebelah kanan. Jangan lupa dilipat dulu. Dibuka double tape-nya. Dan ditempel di sisi sebelah kanan. Setelah udah selesai, kita mau menuliskan big word yang tadi kita pelajari di tengah-tengah ini. Adik-adik masih ingat gak big word-nya apa? Betul, is I have ears that listen to God's word. Lebih panjang dari big word yang tadi bukan? Tapi artinya sama kalau kita punya telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kakak ajak kalian buat ngambil spidol dan kita tulis sama-sama ya. I have ears that listen to God's words. Kak sudah selesai. Seperti ini. Nah, ketika sudah selesai, di ujung sebelah kiri ini kita akan tempelkan double tape satu lagi supaya kita bisa pakaikan di atas kepala kita nantinya. Yuk, kita sama-sama potong double tape-nya sedikit, secukupnya saja. Dan tempelkan di bagian ujung sebelah kiri. Udah selesai, kita buka double tape-nya. Ambil yang sisi sebelah kanan dan kita tempelkan bersama. Jadi deh, ears that wants to listen to God's word. Nah, adik-adik, kakak di sini tidak mewarnai telinganya, tapi kalian di rumah boleh mengambil pensil warna ataupun crayon untuk menggambar warna telinganya. So, kalau kalian sudah selesai, kalian boleh memakainya seperti ini. Mungkin kakak agak susah memakainya. Oke, tapi kakak bisa. Nah, so I have ears that listen to God's word. Selesai buat activity hari ini. Nah, adik-adik, mudah bukan untuk membuat activity ini? Kakak percaya kalian semua pasti bisa melakukannya dengan baik. Jadi kalau kalian tidak bisa melakukannya, boleh minta bantuan papa, mama, ataupun koko dan cece kalian ya. Oke, so see you again in next activity. Bye-bye. Wah, seru sekali firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama belajar, kita punya telinga yang mau untuk mendengar dan hati yang mau untuk taat. Ayo adik-adik, semuanya sekarang bangkit berdiri dimanapun kalian berada. Kita mau sama-sama baca ayat ini dan kita hafalkan. Are you ready? Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 85 ayat 9a. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bisa? Satu kali lagi ya. Are you ready? Mazmur 85 ayat 9a. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Hebat semuanya. Yes, kalian semua hebat.
kita mau punya telinga yang mendengar dan juga hati yang taat ya adik-adik. Oke, ibadah kita udah selesai. See you. And God bless you.